Lalu ada gambaran kerub di bait suci. Ini mengingatkan apa? Kerub yang menjaga gerbang Taman Eden. Kejadian 3 ayat 24. Adam dan Hawa itu bersekutu. Shalom, kita sekarang masuk episode yang ke-27 dan kita akan membicarakan tentang pewaris kerajaan dari Daud, yaitu Salomo. Terakhir di episode 26 kita sudah bicara tentang terakhir itu Absalom yang terbunuh, dan gelombang kekacauan ini masih berlanjut. Dan kali ini datang dari Adonia, anak keempat dari Daud. Dengan usia Daud yang sudah menua dan menjelang akhir dari pemerintahannya, Adonia itu menyiapkan diri untuk merebut tahta dari pewaris lain yang disukai oleh ayahnya, yaitu Salomo. Narasi kemudian menghubungkannya dengan apa? Pemberontakan Absalom. Karena seperti saudaranya Absalom, Adonia juga memperlengkapi dengan kereta dan pasukan berkuda dan 50 orang yang berlari di depannya. 1 Raja-Raja 2 ayat 15. Terkait kereta dan kuda ini nanti kita akan bahas. Nah, rencana perebutan kekuasaan ini tanpa sepengetahuan ayahnya yang lalai, ya. Tidak seperti Absalom yang mengumpulkan dukungan dari Yoab dan Imam Abiatar. Dulu keduanya ini mendukung Daud dalam pemberontakan Absalom. Dengan dukungan ini, Adonia itu mengundanglah anak-anak Daud, kecuali tentunya Salomo. Anak Daud ada 17 ya menurut 1 Tawarikh 3. Dan juga mengundang anggota istana yang lain itu kemana sedikit sebelah selatan ibu kota Daud. Di sana ia menobatkan diri menjadi raja. Berita tentang penobatan Adonia ini sampai ke Daud hanya melalui Batseba dan Nabi Nathan. Merespon ini, raja kemudian memanggil Imam Zadok, Nathan, dan Benaya bin Yehoyada dengan instruksi, bawalah pelayan-pelayan Tuhan dan naikkanlah Salomo ke atas bagal betina dan bawa dia ke Gihon. Dan biarkan Zadok dan Nabi Nathan itu mengurapinya menjadi raja Israel. Lalu tiuplah trompet dan berkata, hiduplah Raja Salomo. 1 Raja-Raja 2, 1 ayat 33 sampai 34. Salomo kemudian diurapi sebagai raja di Gihon dengan pawai yang meriah. Ketika berita ini sampai ke Adonia, tamu-tamunya itu kabur ya, berhamburan, dan ia sendiri itu melarikan diri. Dan Salomo tidak membunuhnya. Kenapa? Ia ingin membuktikan bahwa ia berlaku satria. 1 Raja-Raja 1 ayat 52. Dengan terbaring sekarat, Daud kemudian memanggil Salomo dan memberinya wejangan terakhir. Perlu diingat ya, bahwa kerajaan itu tidak hanya tergantung dari kekuatan militer dan strategi politik, namun diperlukan apa? Kesetiaan kepada Tuhan dan Taurat. Daud sungguh-sungguh mengingatkan hal ini kepada Salomo, dan ia juga ingin menjaga perintah yang diberikan kepada Israel lewat Musa. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. 1 Raja-Raja 2 bab 2 ayat 2 sampai 4. Ini merupakan hal yang harus diingat, bahwa tahta raja adalah sebuah karunia, bukan hak absolut dari anak-anak Daud. Jika raja gagal untuk mematuhi Tuhan, ia akan dihukum dengan rotan yang dipakai untuk memukul orang-orang. 2 Samuel 7 ayat 14. Ini merupakan kunci untuk menafsirkan kejadian-kejadian yang akan dijumpai di dalam 1 dan 2 Raja-Raja. Setelah Daud meninggal,
Adonia kembali berupaya untuk merebut tahta. Ia minta bantuan siapa? Batsheba menjadi perantara kepada Salomo dan meminta untuk menikahi Abisak, gadis Sunem, itu gundik dari ayahnya yang masih perawan. Walaupun Batsheba tidak menyadari permintaan ini, Salomo melihatnya dengan jelas. Karena apa? Hak untuk gundik adalah hak seorang raja. Memberikan Adonia gundik ayahnya itu sama saja melegitimasi klaim Adonia sebagai raja. Untuk permintaan yang kurang ajar ini, Adonia dieksekusi. Dulu Daud saat dikonfrontasi oleh Nabi Nathan karena dosanya terhadap Batsheba dan Uria, Daud itu kan mendakwa di perumpamaan tentang orang kaya yang harus mengembalikan 4 kali lipat domba yang dicuri karena ia melakukannya tanpa belas kasihan. 2 Samuel 12 ayat 6. Nah, untuk pembunuhan Uria, Daud telah kehilangan 4 anaknya. Yaitu anak yang lahir dari perselingkuhannya, kemudian Amnon, Absalom, dan Adonia. Ia mengganti rugi 4 kali lipat. Nah, catatan penting terkait permintaan Adonia untuk mendekati raja yang dilakukannya dengan meminta lewat perantaraan dari Batsheba. Ia adalah ibu ratu atau Gebirah dalam Ibrani. 1 Raja-Raja 2 ayat 19-20 ya. Ini menarik ya, tidak seperti abad pertengahan di mana istri raja itu berlaku sebagai ratu. Di dalam kerajaan timur dekat kuno adalah ibu raja yang memerintah bersama anaknya. Ini karena alasan praktis ya, karena raja itu mempunyai banyak istri dan hanya ada 1 ibu ratu. Rasa hormat kepada ibu ratu itu zaman itu ditunjukkan dengan apa? Fakta ya bahwa raja itu bangkit dan membungkuk di hadapan ibu ratu dan duduk di sebelah kanannya ya, suatu posisi yang disukai. Sebagai tambahan, bila seorang raja disebut di dalam kitab raja-raja dan kitab Tawarikh, ibu mereka itu selalu disebutkan. Dengan kata lain, identitas ibu ratu itu membantu identitas raja baru. Contoh ya, nama ibu Rehabeam itu Naamah, 1 Raja-Raja 2, 14-21. Lalu nama ibu Yerobeam, Mikaya, 2 Tawarikh 13 ayat 1 dan 2. Nama ibu Yosafat itu Azubah, 2 Tawarikh 20 ayat 31 dan seterusnya ya. Permintaan Adonia kepada Batsheba memperlihatkan peran dari ibu ratu sebagai perantara rakyat kepada raja. Peran ini juga dijumpai di dalam Amsal 31, di mana raja itu menceritakan instruksi ibunya untuk menjaga hak dari orang miskin di kerajaannya. Amsal 31 ayat 9. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Peran ibu ratu ini sebagai gambaran awal dan pemenuhannya tentu terjadi pada Maria, Bunda Yesus Kristus, yang akan menjadi perantara di dalam kerajaan Kristus. Elizabeth secara spesifik menyatakan peran Maria sebagai ibu ratu ketika ia menyebutnya sebagai ibu dari Tuhanku. Lukas 1 ayat 43. Dengan Salomo itu ditetapkan secara kuat mengambil alih tahta dari Daud, Israel mengalami masa keemasan. Dengan dipimpin raja yang terkenal, bijaksana dan budi luhurnya. Salah satu gambaran itu muncul dalam 1 Raja-Raja 3. Tuhan bertanya kepada Salomo, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Dan Salomo meminta apa? Hati yang paham. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Untuk memerintah dengan penuh kebijaksanaan ya tentunya. Karena Salomo itu meminta kebijaksanaan, bukan kekayaan dan kehormatan, tentu Tuhan dengan senang hati memenuhinya. Dan bonusnya adalah kekayaan dan kehormatan. Narasi kemudian memperlihatkan buah-buah dari kebijaksanaan Salomo
seperti saat ia di ruang sidang ya, dalam cerita yang terkenal itu menentukan siapa ibu dari anak ya, seorang anak. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Dan ketika ia memperluas kerajaannya serta kemampuannya dalam menciptakan peribahasa. 1 Raja-Raja 4. Kita sekarang akan membicarakan tentang bait suci Yerusalem. Setelah peristiwa keluaran, Musa dan Israel bernubuat di dalam nyanyian. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Keluaran 15 ayat 7. Musa tahu bahwa sejak awal kemah pertemuan atau tabernakel itu bersifat sementara. Dan ia memandang ke depan ya, pendirian tempat suci permanen itu akan terjadi di tanah terjanji. Seperti di dalam kitab Ulangan. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Ulangan 12, 10, dan 11. Dengan berdirinya bait suci, kita tahulah kontribusi terbesar Salomo terhadap Israel, yaitu kepenuhan janji Tuhan kepada Daud bahwa anaknya akan membangun rumah Tuhan. Dan juga pemenuhan dari nubuat Musa. Tadi ya kita sudah bicarakan. Dengan tabut perjanjian yang dibuat oleh Musa, dibangun Musa, ini ditempatkan di dalam bait suci yang dibangun oleh Salomo. Perjanjian Daud ini menyerap ya perjanjian Musa. Narasi tentang konstruksi bangunan ini juga ada di dalam bingkai bantuan yang diberikan oleh Hiram, yaitu Raja Tirus di awal, 1 Raja-Raja 5. Kemudian diakhiri dengan kunjungan Ratu Seba, 1 Raja-Raja 10. Ini artinya bangunan itu mewakili monumen yang memberi impact internasional dan berkembangnya pemerintahan Salomo selama bertahun-tahun. Kitab suci mencatat Salomo itu membangun rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, 2 Tawarikh 3 ayat 1. Di Moria pula Abraham mendaki gunung ketika akan mempersembahkan anaknya Ishak. Sekarang Salomo akan membangun bait suci pada lokasi tersebut, dan semua persembahan di sana akan mengingat kesetiaan seorang ayah dan kebersediaan seorang anak untuk berkorban, dan memanggil Tuhan untuk menyediakan domba yang dijanjikan. Secara pamungkas Tuhan Allah Bapa akan menyediakan dombanya, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus. Banyak pembaca modern itu membypass detail dari arsitektur bait suci. Kelihatannya sepele ya. Tapi sesungguhnya ini penting untuk memahami bait suci. Banyak lapisan emas ya, dominasi dari motif bunga-bungaan, pohon palma, delima, bunga lili. Ini meniru model di Taman Eden. Motif kayu dan bunga bersama dengan ukiran singa dan lembu pada berbagai panel menyerupai taman pertama. Emas ini mengingatkan apa? Akan tanah Hawila yang dialiri oleh sungai dari Eden. Kejadian 2 ayat 10 dan 11. Lalu sungai yang keluar dari sisi bait suci itu kan disebut Gihon, sama seperti di Taman Eden. Kejadian 2, 13 dan 1 Raja-Raja 1 ayat 33. Lalu ada gambaran kerub di bait suci. Ini mengingatkan apa? Kerub yang menjaga gerbang Taman Eden. Kejadian 3 ayat 24. Adam dan Hawa itu bersekutu dengan Tuhan dan ciptaannya lewat bekerja ya, 6 hari.
itu avodah. Ya, kata Ibraninya, sekarang di bait suci Israel juga bersekutu dengan Tuhan dan ciptaan di dalam penyembahan. Bahasa Ibraninya juga avodah. Desain bait suci ini mengajarkan umat Israel untuk melihat bait suci itu sebagai mini kosmos dan alam semesta itu sebagai bait suci makro. Tuhan ingin agar umatnya itu mengerti hubungan ini, yaitu antara kehidupan, bekerja ya maksudnya, dan ibadah. Seperti juga ini ditekankan di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 12 dan 13. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Tuhan itu mengingatkan kepada Salomo bahwa apa yang ia inginkan bukanlah hanya sekedar bangunan bait suci, tetapi lebih-lebih adalah hati yang taat, yang ilahi itu tinggal di antara orang Israel, bukan karena keindahan bait suci, tetapi karena Raja sedang memimpin umatnya di dalam jalan menurut Taurat. Terima kasih sudah menonton episode 27. Tuhan Yesus memberkati. Amin.